Sebenarnya saya bukan yang dilaporkan. Menurut pelapor pada saat itu, Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman, yang dilaporkan adalah salah satu peneliti ICW, Indonesia Corruption Watch. Kok bisa? Karena pada saat itu Donald Faris dianggap menyinggung atau mencemarkan nama baik atau apapun istilahnya. Kok bisa ada pelaporan seperti ini sementara tidak ada nama satupun dan tidak ada bahkan inisial satupun yang disebut dan tidak ada jabatan satupun yang disebutkan. Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saudara, kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik. Tentunya yang paling berharga saat ini. Saudara, kali ini saya akan kembali berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV dan belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman. Saudara, ada yang menarik pada perjumpaan kita kali ini karena saya akan mengangkat episode Kala Liputan Berujung Laporan, di mana saya sendiri turut dipanggil sebagai saksi oleh pihak Polda Metro Jaya kala itu atas kasus yang dilaporkan oleh Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman. Kini, kasus hukum itu pun bergulir. Jika program Aiman selalu mengupas untuk keterbukaan, maka kali ini pun demikian. Saudara, sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, saya tiba di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan nanti, segala jawaban, perilaku, dan tindak tanduk saya akan saya dasari dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Karena harusnya produk pemberitaan pers diselesaikan oleh Undang-Undang Pers, bukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya. Sehat, Pak. Silakan. Dengan pemanggilan hari ini datang sebagai saksi seperti apa, Pak? Ya, saya hari ini datang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya. Sudah saya akan masuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, akan melalui proses di sini. Terima kasih Pak. Saya harus isi apa? Oh, langsung. Baik, terima kasih. Permisi. Kamera boleh masuk ya? Sampai sini aja. Oh, tidak boleh. Saudara, saya harus mengikuti aturan yang berlaku. Tidak boleh masuk kamera karena aturan di pemeriksaan tidak boleh ada kamera. Saya akan mendeskripsikan bagaimana situasi ketika saya datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan Direktur Penyidikan KPK saat itu. Sebenarnya saya bukan yang dilaporkan. Menurut pelapor pada saat itu, Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman, yang dilaporkan adalah salah satu peneliti ICW, Indonesia Corruption Watch, Donald Faris. Meskipun Donald Faris dilaporkan atas pernyataannya saat saya wawancara di program Aiman. Kok bisa? Karena pada saat itu Donald Faris dianggap menyinggung atau mencemarkan nama baik atau apapun istilahnya yang kemudian dianggap merugikan Direktur Penyidikan KPK. Meskipun pada saat saya, karena itu di acara Aiman, jadi tentu saya paham betul apa yang kemudian saya tayangkan. Tidak ada satupun nama yang disebutkan oleh Donald Faris. Kami pun, saya dan Donald Faris sempat bingung, sempat bertanya-tanya, kok bisa ada pelaporan seperti ini sementara tidak ada nama satupun. Dan tidak ada bahkan inisial satupun yang disebutkan. Dan tidak ada jabatan satupun yang disebutkan. Ini adalah dengan tewasnya Marlim, KPK harus bekerja lebih keras dibanding dengan Marlim yang masih hidup dan bisa memberikan keterangan. Tantangan KPK banyak sekali, Mas Aiman. Sekarang yang terbaru adalah tantangan dari dalam. Kita mendengar kesaksian Miriam kemarin, dibuka di rekaman persidangan, ada sejumlah penyidik dan ada seorang direktur di internal KPK yang berkali-kali menemui anggota Komisi 3 DPR RI.
Jadi ada duri dalam daging di tubuh KPK hari ini yang juga bisa menjadi penyandung dalam membongkar kasus Bahkan iktp. ada musuh dalam selimut dalam KPK. Betul, itu yang harus menurut saya Anda tantangan itu disampaikan dalam keterangan Miriam yang direkam bahwa dia dipengaruhi, dan ada beberapa orang dari internal KPK, penyidik dan bersama seorang direktur yang berkali-kali bertemu dengan politisi. Nah, ini yang harus yang terkait dengan iktp. terkait dengan iktp. Ini persoalan duri dalam daging, musuh dalam selimut Anda yang keberatan, harus dibongkar oleh politisi KPK. yang bertemu dengan pimpinan Miriam, pejabat KPK itu? itu keterangan yang disampaikan oleh Miriam tidak Miriam di menyebut dalam namanya? persidangan, dan Miriam tidak menyebut secara detail namanya. Hanya saja novel bersama Damanik, Ambarita Damanik, salah satu penyidik KPK waktu itu, memperlihatkan sebuah foto seorang direktur. Dan Miriam mengangguk bahwa inilah direktur yang berkali-kali bertemu dengan mereka. Jadi tantangan KPK ini berasal dari eksternal, berasal dari internal. Persoalan internal ini yang harus mereka beresi terlebih dahulu. Dan selanjutnya saudara, saya mengatakan bahwa persis sehari setelah Brigjen Polisi Aris Budiman mendatangi DPR karena ia ingin menyampaikan informasinya, kemudian ia mendatangi DPR atas undangan DPR, saya melakukan wawancara bersama Novel Baswedan eksklusif di Singapura pada hari atau saat yang hampir bersamaan. Dan informasi itu juga kemudian saya tayangkan di televisi dan tentu menjadi sebuah fakta yang baru. Dan kembali pada pemanggilan itu saudara, Brigjen Polisi Aris Budiman mengatakan bahwa Novel Baswedan merupakan orang yang paling keras saat itu di KPK melawan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Polisi Aris Budiman. Lalu bagaimana pandangan saya melihat kejadian ini? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan dan tentu ini sebuah pelajaran juga di alam demokrasi bahwa produk jurnalisme tidak selayaknya kemudian diselesaikan di kepolisian secara hukum. Tentu harus melalui Dewan Pers. Dan itu kemudian yang diamanatkan oleh Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Pak Iman. Terima kasih telah menerima saya dan bersedia untuk diwawancara. Prof, saya ingin bertanya, ketika ada permasalahan pers, maka penyelesaian sengketa pers bagaimana seharusnya? Ya, dalam Undang-Undang Pers antara lain kita bentuk Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers itu adalah menyelesaikan sengketa-sengketa pers atau sengketa-sengketa jurnalistik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi jurnalistiknya. Kalau ada permasalahan, ada kesalahan yang bersifat jurnalistik gitu ya. Ketika Dewan Pers kemudian menyatakan bahwa produk yang bersangkutan bukan Dewan Pers dan bisa memunculkan potensi pelanggaran hukum, baik itu pidana ataupun perdata, baru kemudian polisi bisa melakukan atau melanjutkan dalam proses hukumnya. Tapi jika Dewan Pers menyatakan bahwa produk jurnalistik, maka harus itu secara serta-merta diselesaikan di Dewan Pers dengan mediasi dan selanjutnya. Pada saat itu Dewan Pers sudah memberikan pernyataan bahwa program Aiman adalah program yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Program Aiman adalah program yang dilakukan berdasarkan kerja-kerja jurnalistik dan prosesnya harus dilakukan di Dewan Pers. Akhirnya saya juga mewawancarai Profesor Bagirmanan yang kala itu adalah Ketua Dewan Pers dan kita tahu bahwa Prof. Bagirmanan adalah mantan Ketua Mahkamah Agung. Apa yang ia katakan? Ia mengatakan bahwa omong kosong kalau orang mengatakan bahwa kami ingin demokrasi namun membiarkan kemerdekaan pers terancam. Saudara, ada istilah dalam hukum, lex specialis derogat legi generalis. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang pers bersifat khusus, oleh karenanya layak untuk dikedepankan. Jika tidak, maka akan ada peristiwa lain di depan, di mana pemberitaan akan terus dilaporkan tak sebagaimana mestinya. Dan akhirnya, demokrasi di Indonesia yang telah dibayar mahal dengan air mata dan bahkan nyawa, tinggal kenangan belaka. Lantas bagaimana saya melihat kejadian liputan yang berujung laporan ini dan bagaimana pula saya melihat kemerdekaan pers saat ini? Saya ingin bertanya kembali kepada Anda, apa yang ada di benak Anda? Apakah kondisi kemerdekaan pers kita
baik atau ada yang harus diperbaiki? Dua hal yang berbeda, dua hal yang punya alasan. Silakan. Demikianlah saudara, cerita menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono selanjutnya.